Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1376. Meskipun sama-sama dalam kategori dao aturan, mengapa tingkatan dao langit seperti logam, kayu, air, api, tanah, angin, petir, yin, yang, cahaya, dan kegelapan lebih rendah daripada kekacauan, reinkarnasi, dan penciptaan? Mengapa ada perbedaan antara dao aturan tertinggi dan dao aturan maha tinggi? Setelah tercerahkan, Luo Xiu merasa bahwa semua itu dapat digambarkan dengan 4 kata, dao tidak terbatas. 3 aturan tertinggi sebenarnya adalah sublimasi dari berbagai dao aturan langit, dan 2 aturan maha tinggi adalah sublimasi dari 3 aturan tertinggi. Dari aturan langit ke aturan tertinggi, lalu ke aturan maha tinggi, adalah proses sublimasi dao yang berulang kali dan tanpa akhir. Bahkan 2 aturan maha tinggi, yaitu penciptaan dan kehancuran, belum tentu menjadi batasnya. Sebab, maha tinggi berarti tanpa batas, tanpa ujung, tanpa limit. Dao tidak terbatas, tidak ada yang terkuat, yang ada hanyalah yang lebih kuat. Misteri kekacauan mengalir dalam benaknya. Melalui pemahaman yang menyeluruh ini, yang meningkat pada diri Luo Xiu bukan hanya pemahamannya tentang kekacauan, tetapi yang lebih penting adalah pemahamannya tentang dewa perubahan dan pemahamannya tentang jalan bela diri. Pemahaman yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi rune dan pola misterius, terukir di dalam daging dan darahnya, tulangnya, dan bahkan sumber jiwanya. Mutiara kehidupan dan kematian yang telah menyatu dengan sumber jiwanya muncul, terpasang di tengah roda kehidupan dan kematian di langit. Ini menandakan bahwa artefak dao yang disempurnakan secara pribadi oleh Luo Xiu ini telah menjadi harta karun hidupnya. Sementara itu, di planet keluarga Ji, banyak penguasa dao sejati dan penguasa dao berkumpul. Ada penguasa dao sejati Huangzu, penguasa dao sejati Yuzu, penguasa dao sejati Hongzu, juga Yin Longzun, serta lebih dari 20 penguasa dao dengan tingkatan yang bervariasi dari tahap awal hingga tahap akhir. Ini adalah salah satu istana keluarga Ji. 3 tetua tingkat penguasa dao sejati dan tetua penguasa dao lainnya dari keluarga Ji juga ada di sana, dan raut wajah semua orang tidak terlihat baik. Sebab, jiwa mereka semua telah ditanami segel pembatas oleh Sui Wuji. Selama ratusan tahun hingga sekarang, hanya penguasa dao sejati Zhou dan Qin Zhan yang berhasil melepaskan diri dari kendali segel jiwa tersebut dengan bantuan Luo Xiu. Kudengar Wuji ingin memurnikan jembatan Vexian. Di dalam istana, Yin Longzun tiba-tiba berkata dengan suara pelan. Pesonanya tidak lagi seperti dulu, dan kondisi mentalnya secara keseluruhan sedang tidak baik. Kakaknya telah tewas, sementara dirinya dikendalikan oleh segel jiwa, tidak dapat menentukan kehidupan dan kematiannya sendiri. Jika waktu bisa diputar kembali dan memberinya kesempatan untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan menempuh jalan tanpa harapan ini. Namun, takdir memang mempermainkan manusia. Dia tidak punya kesempatan untuk memilih kembali. Di bawah kendali segel jiwa, dia bahkan tidak bisa nekat melawan Sui Wuji. Dia bukan lagi Wuji. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar istana, lalu sesosok tubuh berjalan masuk. Ternyata dia adalah penguasa dao sejati Tianwei. Di antara para penguasa dao sejati Tianwei diakui sebagai yang memiliki pemahaman tertinggi. Dia juga satu-satunya di antara semua penguasa dao sejati yang bersikeras untuk membuktikan dao melalui kekacauan. Saat Raja Dewa Yunlong masih hidup, dia pernah berkomentar bahwa jika Tianwei tidak bersikeras mengultivasi dao kekacauan, dia pasti akan menjadi yang pertama di antara mereka yang mencapai keabadian. Dao kekacauan sulit untuk dikultivasikan karena ini adalah jenis dao yang langsung mengarah pada aturan tertinggi. Dengan tingkat kesulitan kultivasi seperti ini, bahkan bagi orang dengan pemahaman yang luar biasa, akan sangat sulit untuk mencapai alam suprim, apalagi penguasa dao. Namun, Tianwei berhasil berkultivasi hingga mencapai alam penguasa dao sejati, dan bahkan menjadi penguasa dao sejati tingkat puncak. Pemahamannya sangat tinggi, tetapi untuk sampai pada titik ini, jalannya menjadi semakin sulit. Dia telah terbelenggu selama lebih dari 10 zaman kekacauan, bahkan tidak dapat melangkah ke alam manusia abadi setengah langkah. Tidak peduli apakah dia masih Wuji atau bukan, haruskah kita membiarkan takdir kita diatur olehnya begitu saja? Penguasa dao sejati Hongsu tiba-tiba berkata. Hanya saja, kata-katanya tidak diucapkan secara langsung, melainkan disampaikan melalui transmisi kesadaran ilahi kepada beberapa penguasa dao sejati lainnya. Bagaimanapun, dia tidak tahu apakah di antara para penguasa dao yang tersisa ada mata-mata Sui Wuji. Kalau tidak, apalagi yang bisa kita lakukan? Apakah kamu bisa melepaskan segel jiwa itu? Penguasa dao sejati Huangzu melirik penguasa dao sejati Hongsu dan membalas melalui transmisi suara. Aku, penguasa dao sejati Hongsu tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menghela napas.
Aku tahu ada seseorang yang bisa melepaskan segel jiwa itu, tiba-tiba penguasa Dao sejati Tianwei berkata. Siapa? Begitu kata-kata ini keluar, mata beberapa penguasa Dao sejati lainnya langsung berbinar penuh harapan. Bagaimanapun, menjalani hari-hari di mana takdir mereka dikendalikan orang lain sungguh sangat menyiksa. Terlebih lagi, entah kapan Sui Wuji merasa tidak senang pada seseorang, dia bisa langsung mengaktifkan segel untuk memusnahkan jiwa dan raga mereka. Luo Xiu, penguasa Sura. Bagi para penguasa Dao sejati, Luo Xiu adalah sebuah anomali murni dalam malapetaka ini. Selama ini, semua penguasa Dao sejati beranggapan bahwa malapetaka perebutan kesempatan menjadi abadi ini masih akan menjadi ajang pertarungan di antara mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Luo Xiu akan bangkit dengan begitu kuat hanya dalam waktu singkat 1000 tahun. Perubahan yang terjadi pada Luo Xiu berada di luar kendali dan perkiraan setiap penguasa Dao sejati. Kakak seperguruan Tianwei, apakah Anda yakin Luo Xiu mampu melepaskan segel jiwa itu? Tingkat kultivasinya baru saja mencapai tahap awal penguasa Dao sejati, bukan? Sedangkan segel jiwa di lautan kesadaran kita adalah segel tingkat abadi, bahkan ahli formasi tingkat puncak pun tidak berdaya, tanya Yin Longzun dengan ragu. Bagaimanapun, ini bukan masalah sepele. Jika ada yang mencoba menyentuh segel jiwa dan gagal melepaskannya, maka Sui Wuji yang mengendalikan segel akan segera merasakannya. Dengan satu pikiran saja, dia bisa membuat mereka mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi yang pasti batasan jiwa Zhou Su dan Qin Zhan telah dipatahkan oleh Luo Xiu. Memang benar batasan jiwa semacam ini adalah batasan tingkat abadi, tapi Sui Wuji bukanlah makhluk abadi, jadi batasan semacam ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Hanya saja kita tidak bisa mencapai tingkat formasi, kata Tianwei. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua penguasa Dao tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dan secercah harapan menyala dalam hati mereka. Jika Luo Xiu benar-benar dapat memecahkan masalah pembatasan jiwa, maka jika mereka semua bergabung, ditambah pedang abadi Luo Xiu, mereka pasti akan dapat bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Sui Wuji. Hehe, apa yang kalian bicarakan? Tiba-tiba, aura dingin muncul di aula, lalu sosok berpakaian putih dan berambut merah darah muncul di titik tertinggi. Pupil vertikal aneh itu memancarkan aura yang sangat dingin, dan ada senyuman di wajahnya, tetapi itu membuat orang merasa menyeramkan tidak peduli. Bagaimana mereka melihatnya? Darahnya tidak ada habisnya. Bahkan jika dia hanya menatap pupil vertikal anehnya, Yin Longsun merasa seolah-olah jiwanya bergetar dan keringat dingin muncul di dahinya. Para penguasa Dao baru saja berkomunikasi melalui telepati, tetapi jelas-jelas ditemukan oleh Sui Wuji. Mengenai apakah isi telepati mereka ditemukan olehnya, tidak seorang pun memiliki petunjuk. Setelah Raja Abadi Sui Yu bergabung dengan Wuji dan berubah menjadi Sui Wuji, ini adalah pertama kalinya para penguasa Dao melihatnya. Saat Sui Wuji muncul, bahkan penguasa Dao sejati terkuat, penguasa Dao sejati Tianwei, merasakan kekaguman yang luar biasa di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Sui Wuji tidak terduga dan telah menjadi begitu kuat sehingga dia tidak dapat mencapai ketinggian yang bahkan tidak dapat dia capai. Dia bahkan punya firasat bahwa jika Sui Wuji ingin membunuhnya, dia tidak akan mampu menahan bahkan 3 gerakan. Bahkan dia pun seperti ini, belum lagi keempat leluhur kuno yang telah kehilangan khazanah asli yang bisa diandalkan. Tanpa harta karun asli, mereka paling-paling setara dengan penguasa Dao kelas 1, dan mereka pasti tidak akan mampu menahan bahkan 1 gerakan pun dari Sui Wuji. Adik perempuan Yin, apa yang baru saja kamu bicarakan? Ceritakan padaku. Sepasang pupil vertikal Sui Wuji jatuh pada Yin Longzun. Dalam sekejap, sosoknya muncul di depan Yin Longzun seolah-olah tanpa suara. Dia mencubit dagu Yin Longzun dengan jari-jarinya yang ramping dan mengangkatnya, memungkinkan Yin Longzun untuk melihat sepasang pupil vertikal yang menakutkan dan aneh itu. Keringat dingin langsung membasahi sekujur tubuhnya. Sang Raja Naga, yang pernah berdiri di puncak 3 alam, tak kuasa menahan gemetar saat ini. Kita tidak membicarakan apapun. Suara Yin Longzun sedikit bergetar. Oh, benarkah? Kenapa aku merasa kau sedikit bersalah? Sui Wuji tersenyum sangat jahat, jari-jarinya yang ramping mengendurkan dagunya, meluncur turun dengan lembut, dan menyentuh lehernya yang seputih salju. Jika kamu tidak menjawabku dengan jujur, Yuan Yin milik adik perempuan Yin mungkin tidak akan terpelihara. Apa? Pupil mata Yin Longzun membesar dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Dia tidak menyangka bahwa Sui Wuji benar-benar akan menargetkan Yuan Yin-nya. Dia adalah naga Taiyin yang lahir dari evolusi Yin dan yang kacau, jadi yang dia praktikkan adalah Dao Taiyin bawaan. Yuan Yin-nya sangat penting. Begitu dia kehilangan Yuan Yin-nya, Dao Taiyin bawaan yang dia praktikkan pasti akan menjadi tidak murni, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Meskipun para penguasa Dao ini telah bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, Wuji tidak akan mencoba mengambil keuntungan dari Yuan Yin-nya mengingat temperamennya. Pada saat ini,
dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Tianwei. Orang di depannya bukanlah Wuji. Meskipun Wuji akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, setidaknya dia memiliki prinsip dan prinsip dasar tertentu. Sueyu Wuji ini sama sekali tidak memilikinya. Dia seperti perwujudan dari semua kejahatan, dan roh jahatnya mencapai puncaknya. Mata Yin Longsun penuh dengan penghinaan. Jika esensi Yin-nya diambil oleh Sueyu Wuji, itu pasti akan lebih menyakitkan baginya daripada kematian. Penguasa Dao sejati Xuanzu dan yang lainnya juga tiba-tiba menjadi gugup. Begitu Yin Longsun mengungkapkan apa yang baru saja mereka katakan, dengan sifat jahat Sueyu Wuji, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi begitu saja. Begitu Yin Longsun membuka mulutnya, mulut Sueyu Wuji menunjukkan senyum jenaka, sepertinya kamu tidak ingin mengatakannya, kalau begitu aku akan menerima Yuan Yinmu dengan senang hati. Swiss. Suara itu baru saja sampai ke telinganya, dan sebelum Yin Longsun sempat bereaksi, gaun kasah hitamnya telah robek, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Penghinaan tak berujung muncul di matanya, dan dia ingin mati. Namun, di bawah kendali pembatasan jiwa, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Bahkan tubuhnya tidak terkendali dan dia berada di bawah belas kasihan Sueyu Wuji. Wuji, tolong berhenti. Penguasa Dao sejati Tianwei berteriak dengan marah, betapapun tidak senangnya kita di masa lalu, bagaimanapun juga, dia tetaplah adik perempuanmu. Gulungan, yang menanggapi penguasa Dao sejati Tianwei adalah cakar tajam berdarah. Di depan para penguasa Dao sejati Tianwei terhempas dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Sejak menjadi penguasa Dao, Yin Longsun meneteskan air mata penghinaan. Dia menggigit bibirnya dengan keras dan menutup matanya. Dia merasakan hatinya jatuh ke jurang tak berujung dan tenggelam. Di dalam seluruh istana, semua orang terdiam. Para penguasa Dao dan penguasa Dao yang hadir semuanya memejamkan mata. Terikat oleh batasan jiwa, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Bahkan jika mereka mencoba membujuknya dengan kata-kata, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti penguasa Dao tadi. Mereka bahkan tak dapat mengendalikan diri saat ingin pergi, seakan-akan Sueyu Wuji ingin mereka tetap di sini dan menonton, memberitahu semua orang apa akibat jika tidak mematuhinya. Penguasa naga yang bermartabat di dunia kini ditelanjangi dan tampak seperti mainan. Senyum jahat dan mengerikan Sueyu Wuji bergema di aula. Bersambung.